Merajut asa di ujung negeri dengan daya tahan dan inovasi kepemimpinan untuk kualitas pembelajaran yang merata di kelas jauh SMA Jaya Telaga 7 Pusung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esti Alemia Puspita SPDMS, Kepala Sekolah Kelas Jauh SMA Jaya Telaga 7 Pulau Pusung. Pendidikan adalah gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Sebuah hak fundamental yang harus dijangkau oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali mereka yang berada di wilayah seberang pulau sekalipun. Kualitas pembelajaran yang setara, apalagi mencapai standar pembelajaran mendalam yang berfokus pada 8 dimensi profil lulusan, rasanya seperti mimpi di siang bolong. Namun, kami menolak menyerah. Kami percaya dimanapun anak bangsa berada, mereka berhak mendapatkan kualitas pendidikan terbaik. Dan ini bukanlah sekedar rangkaian kata-kata indah. Ini adalah rekam jejak perjuangan yang kami jalani setiap hari di garda terdepan pendidikan Indonesia. Kelas jauh ini didirikan sebagai respon vital terhadap ketiadaan akses pendidikan SMA di pulau tersebut. Sebuah manifestasi, kolaborasi, dan kepedulian yang luar biasa. Dengan keberadaannya di seberang lautan, membawa serta serangkaian kompleksitas yang menguji batas profesionalisme dan kemanusiaan. Situasi ini menjadi akar dari semua kompleksitas dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Pulau Pusung hanya dapat diakses melalui jalur laut menggunakan bot kecil. Keterbatasan akses ini juga menyebabkan jam PBM menjadi berkurang. Perjalanan ini sangat bergantung pada kondisi cuaca yang seringkali buruk dan berbahaya. Guru harus menempuh perjalanan yang berisiko tinggi demi mengajar. Bot yang terkadang sering mogok di tengah laut yang membuat terhambatnya perjalanan dan rentannya keselamatan bagi para guru. Kondisi fisik sekolah, kegiatan belajar kami yang bermula dari menyewa satu ruang gedung di SMP Telaga 7 dilakukan selama lebih kurang setahun. Dilanjutkan, kemudian kami menyewa rumah warga yang diadaptasi menjadi kelas-kelas yang terdiri dari 3 kelas. Kondisi ini jauh dari standar fasilitas sekolah layak, tanpa ruang kantor, ruang guru, tanpa laboratorium, perpustakaan, atau sarana olahraga yang representatif. Kemudian, untuk siswa, latar belakang kondisi situasinya, sebagian besar siswa berasal dari keluarga nelayan atau berpenghasilan rendah. Berawal dari mereka yang tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah sama sekali. Minim arti pendidikan tingkat lanjut. Lulus SMP bagi laki-laki mereka hanya pergi melaut, dan bagi wanita sebagian menikah atau pergi ke daya. Dan yang lainnya dihadapkan pada keterbatasan sumber belajar dan tuntutan membantu perekonomian keluarga. Kondisi guru dan pembelajaran, tenaga pendidik atau guru-guru yang bertugas adalah individu-individu dengan dedikasi yang luar biasa, yang harus berjuang dengan gaji sedikit dan minimnya fasilitas penunjang. Kendala akses yang sangat jauh dan ekstrim membuat tidak semua guru mau untuk mengajar di kelas jauh ini. Guru-guru yang tangguh dan berdedikasi tinggilah yang sanggup mengarungi lautan demi pendidikan anak bangsa. Sebagian besar guru-guru kami menggunakan metode pengajaran yang digunakan adalah metode konvensional. Kemudian, untuk mutu pembelajaran awal, kurikulum dan metode pengajaran yang diterapkan cenderung konvensional karena belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan kebutuhan dan konteks lokal serta tuntutan kualitas pendidikan yang progresif. Tantangan yang saya hadapi sebagai seorang pemimpin adalah yang pertama, bagaimana menciptakan daya tahan atau ketangguhan dan semangat kepada rekan-rekan guru saya untuk terus bertahan dengan segala kondisi kelas jauh SMA Jaya di Pulau Pusung ini. Sebagai seorang kepala sekolah yang terbilang baru, tentunya sangat menjadi tantangan bagi saya. Yang pertama mungkin dalam mengambil keputusan dan lainnya yang belum bisa maksimal. Walaupun sebelumnya saya telah menjadi wakil kepala sekolah selama 4 tahun dan sedari awal kebetulan saya sendiri yang ikut merintis kelas jauh SMA Jaya Telaga 7 ini. Memberikan kualitas pembelajaran yang merata di pulau terpencil ini adalah tugas utama bagi saya dan rekan-rekan guru saya dalam menyelenggarakan pendidikan SMA yang bermutu,
relevan, dan berkelanjutan di tengah segala keterbatasan ekstrim, serta memastikan bahwa siswa di kelas jauh Telaga 7 memiliki kompetensi dan karakter yang setara dengan lulusan sekolah di perkotaan. Tantangannya adalah bagi saya menjaga semangat dan komitmen guru agar KBM tetap berjalan 100% tanpa ada bolos sekolah meskipun cuaca buruk, bot mogok, atau kendala lainnya yang membuat menciutnya semangat para guru-guru. Selanjutnya, tantangan kualitas dan inovasi pembelajaran. Untuk siswa-siswa sendiri memiliki latar belakang pendidikan dasar yang beragam, menuntut guru untuk mengatasi kesenjangan literasi dan numerasi yang signifikan. Susah menggunakan bahasa Indonesia adalah salah satu tantangan bagi para guru untuk meningkatkan literasi dan numerasi bagi siswa. Dalam mengimplementasikan 8 dimensi profil lulusan dan pembelajaran mendalam, kiranya tanpa fasilitas penunjang seperti internet, lab komputer, proyektor, infokus, itu adalah sangat susah bagi kami. Proyektor yang harus dibawa setiap harinya oleh guru-guru dikarenakan resiko rentannya kehilangan yang disebabkan oleh kelas-kelas kami yang hanya menyewa dari rumah warga, serta minimnya keterlibatan stakeholder, orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan yang masih rendah sehingga dukungan eksternal terhadap siswa sangat terbatas. Menanggapi tantangan dan resiko yang ada, saya sebagai kepala sekolah melakukan serangkaian aksi gigih dan strategis yang berfokus pada inovasi pembelajaran, penguatan ekosistem sekolah, menjadikan keterbatasan sebagai pemicu kreativitas, penyusunan modul ajar bagi guru-guru, penyusunan proyek kewirausahaan sederhana, membuat produk olahan ikan asin untuk memupuk kreativitas, kemandirian, dan kolaborasi untuk berlatih bernalar kritis siswa sesuai dengan penguatan 8 dimensi profil lulusan. Tiap guru menyertakan kegiatan membaca pemahaman teks fiksi atau non-fiksi yang dilakukan di teras rumah warga, serta melakukan pembacaan Yasin di setiap hari Jumatnya. Kemudian dalam pemberlakuan 7 kebiasaan anak hebat, para guru harus membudayakan senam sehat di pagi hari. Selanjutnya, para guru diwajibkan untuk mengikuti program MGMB rutin yang dilakukan seminggu sekali, yang menjadikan sarana in-house training, peer teaching, dan pengembangan profesional mandiri. Kemudian, untuk meningkatkan keterlibatan stakeholder, saya secara proaktif membangun hubungan dengan tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan keterlibatan dalam pendidikan yang merata ini supaya menjadi lebih baik. Untuk refleksi dan hasilnya, kami mengalami peningkatan mutu lulusan yang alhamdulillah meningkat lebih baik. Kami menghasilkan 3 lulusan terbaik yang berhasil masuk ke Universitas Negeri di Kota Langsa. Untuk penguatan karakter 8 dimensi profil lulusan dan 7 kebiasaan anak hebat, siswa menunjukkan resiliensi tinggi, memiliki moral dan akhlak yang meningkat, memiliki semangat gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah, serta menjadi lebih mandiri dan kritis. Melalui program 7 kebiasaan anak hebat berhasil menanamkan budaya disiplin dan tanggung jawab yang kuat. Kemudian kami juga mengalami peningkatan angka partisipasi kasar antara perbandingan jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu mengalami peningkatan yang signifikan. Anak yang minim arti pendidikan kini mau pergi ke sekolah melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA, mengurangi jumlah anak putus sekolah, anak pergi melaut, dan minim arti pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lu Mutia, lu Jakula SMA Jaya, kelas jauh Kusum Telaga 7. Dan Lun merasa senang karena SMA Jaya kada di Kusum. Terima kasih kepada guru-guru Lun yang katilah hadir di Kusum bersama saya urun-urun ini ebot. Dan guru-guru Lungnya ramah dan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah berhasil merajut asa bagi anak-anak di ujung negeri. Terima kasih kepada seluruh guru, tenaga kependidikan, siswa, dan masyarakat Kusum atas komitmennya. Mari kita teruskan semangat daya tahan ini, mari kita juga jaga api inovasi ini, dan mari kita pastikan bahwa dimanapun batas wilayah negeri ini berakhir, di sanalah kualitas pembelajaran terbaik harus dimulai.